Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Mardoklah. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1B1210034. Sini saya akan menjelaskan salah satu materi sistem perpajakan, yaitu perpajakan pusat, karena tujuannya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah sistem perpajakan yang diampu oleh Pak Alfa. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pajak nasional. Nah, pajak nasional itu adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah di suatu negara pada tingkat federal ataupun nasional. Nah, digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. Lalu pajak itu juga merupakan kontribusi yang harus diberikan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pajak adalah kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan hasilnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Lalu pajak ini juga menurut para ahli, yaitu Profesor Dr. Mardiasmo, menurut beliau pajak nasional adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara di bagian negara yang memiliki sistem federal, dan pendapatannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat atau negara bagian tersebut. Lalu kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang jenis pajak. Nah, jenis pajak itu ada 3, yaitu pajak menurut golongan, pajak menurut sifat, dan pajak menurut lembaga pemungut. Yang pertama, itu saya akan menjelaskan tentang pajak menurut golongan. Nah, pajak menurut golongan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang tidak bisa dibebankan oleh orang lain, yang artinya pajak tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh si wajib pajak. Nah, yang artinya pajak ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Lalu yang kedua itu adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak sebaliknya dari pajak langsung tadi. Pajak ini bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga, yang artinya si wajib pajak dapat hak atau dapat kewenangan untuk membebankan pajaknya kepada pihak ketiga atau orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Lalu pajak yang poin kedua, yaitu pajak menurut sifat. Pajak menurut sifat ini adalah pajak ada 2 bagian lagi, yaitu pajak subjektif dan pajak tujuan. Nah, pajak subjektif adalah keadaan pajak yang pengenaannya yang memperhatikan subjeknya atau keadaan pribadi wajib pajak. Jadi pajak itu sesuai dengan keadaan pribadi dari si wajib pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh. Lalu pajak tujuan itu adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek, baik berupa benda, peristiwa, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Jadi wajib pajak itu melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan dia harus membayar pajak tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah pajak menurut lembaga pemungut. Nah, pajak menurut lembaga pemungut itu adalah ada pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal sebagian besar dikelola oleh Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan. Hasil dari pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya.
Lalu jenis-jenis pajak pusat itu ada banyak, yaitu PPH atau pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea materai. Lalu, nah pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. PPh itu merupakan jenis pajak pusat. Nah, ketentuan PPh itu diatur dalam dalam undang-undang tentang pajak penghasilan dan aturan turunannya. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau pajak PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai barang dan jasa itu masuk dalam kategori pajak pusat yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. PPN itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau pemanfaatan impor ataupun ekspor barang atau jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. PPN itu dikenakan berdasarkan atas objek pajak sehingga PPN termasuk dalam jenis pajak tujuan. Lalu yang ketiga itu adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, sama seperti PPN tadi, ketentuan pajak penjualan atas barang mewah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, pajak penjualan atas barang mewah itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaan. Lalu yang keempat itu adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, pajak ini dikenakan terhadap bumi atau bangunan. Pajak ini merupakan pusat pajak yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tidak semua permukaan bumi ataupun tubuh bumi di bawahnya itu dikenai PBB. Lalu yang kelima itu ada bea materai atau BM. Bea materai itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Nah, dokumen tersebut dapat berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, ataupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dokumen ini dokumen yang wajib ada bea materainya itu ada surat kesepakatan, surat keterangan surat kuasa atau surat lainnya yang sejenis, lalu akta notaris, akta penjabat pembuatan akta tanah, lalu surat berharga dengan nama atau dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, lalu banyak lagi. Lalu kita masuk ke fungsi pajak. Nah, di sini fungsi pajak ada 7, yaitu yaitu yang pertama itu pendapatan negara, yang kedua pengaturan pendapatan dan distribusi, yang ketiga itu kekayaan, yang keempat stimulus ekonomi dan stabilisasi, yang kelima itu regulasi dan pengendalian, yang keenam itu pendorong investasi dan pengembangan industri, yang ketujuh itu pengendalian inflasi, pengumpulan data ekonomi. Lalu di sini ada juga kendala-kendala dari pajak dari pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Lalu yang kedua itu database masih jauh dari standar internasional.
Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya dan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran. Baiklah, cukup segitu pembahasan materi dari saya tentang perpajakan pusat. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kelalaian yang tidak sengaja saya perbuat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.